Berharganya Ekaristi. Halo, shalom teman-teman. Sudah baca Injil hari ini? Injil hari ini kembali menceritakan atau menawarkan hidup kekal bagi kita. Ada satu hal yang sangat menarik dalam Injil hari ini, setidaknya menurut saya, adalah saat Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang memakannya, maka ia akan hidup selama-lamanya. Dan dagingku sendirilah yang aku berikan dan akan kuberikan untuk hidup dunia." Pertanyaannya, di manakah kita bisa menyantap roti hidup itu saat ini? Saat Yesus sudah tidak bersama kita di dunia, saat Yesus sudah kembali ke surga. Daging manakah yang kita makan? Tubuh Yesus manakah yang kita makan saat ini? Ya, benar. Jawabannya adalah kita bisa menyantap tubuh dan darah Kristus, daging yang diberikan oleh Yesus kepada kita, dagingnya sendiri, daging tubuhnya sendiri itu saat Ekaristi. Saat kita mengikuti perayaan misa, kita menyantapnya dalam rupa hosti kudus. Kita menyantapnya dan bersatu dengan Allah. Momen Ekaristi adalah puncak perayaan iman Katolik, momen kita bersatu dengan Allah, momen kita menerima tubuh dan darah Kristus ke dalam tubuh kita. Untuk beberapa saat kita telah menerima hosti kudus, untuk beberapa saat secara literal Tuhan Yesus, tubuhnya, darahnya ada di dalam tubuh kita. Secara literal kita bersatu dengan Yesus saat kita menyantap dagingnya. Itu adalah momen yang sangat sakral, momen yang sangat berharga. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami persatuan dengan Yesus, untuk menjadi satu dengan tubuhnya. Namun, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apa yang kerap kita lakukan saat mengikuti Ekaristi? Apa yang menjadi motivasi kita untuk datang ke Ekaristi? Apakah kita datang untuk ritual saja? Apakah kita datang supaya tersentang kewajiban mingguan kita? Apakah kita datang hanya untuk cuci mata, mencari jodoh? Apakah kita datang hanya untuk foto-foto saja di depan altar supaya terlihat suci? Lalu saat kita mengikuti misa, saat kita mengikuti perayaan Ekaristi, di manakah sesungguhnya kita berada? Apakah kita secara utuh berada di dalam perayaan itu? Atau hanya badan kita yang ada di kursi, ada di dalam gereja, tetapi pikiran kita kemana-mana? Apakah kita bersungut-sungut ketika Romo memberikan khotbah yang panjang dan terasa tidak menarik? Bersungut-sungutkah kita juga saat Romo memberikan pesan yang ternyata kok pas dengan kehidupan kita? Apakah kita menjadi pahit ketika Romo memberikan pesan yang terasa seperti menyakiti kita karena artinya ada bagian dari diri kita yang ditegur oleh Allah? Kemudian saat konsekrasi, saat proses pengubahan, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, apa yang kita lakukan? Apakah kita duduk saja di kursi karena kita malas untuk berdiri atau berlutut? Atau kita berlutut tetapi tidak sepenuh hati karena ikut-ikutan saja, toh memang harus berlutut? Atau kita sudah sungguh mengerti makna Ekaristi, sudah sungguh memahami bahwa tubuh dan darah Kristuslah yang dipertunjukkan imam di depan altar, sehingga kita perlu menatapnya, perlu melekat kuat di situ. Teman-teman, hari ini bacaan Injil berkata kepada kita, mengingatkan kita bahwa Ekaristi adalah momen yang sangat berharga. Ternyata Ekaristi bukan hanya ritus, bukan hanya kewajiban mingguan, bukan sesuatu yang harus atau bisa kita pandang sebelah mata. Ekaristi adalah momen persatuan Allah dengan kita, momen kita bersatu dengan tubuh Allah, momen kita menyambut tubuh Allah ke dalam tubuh kita sendiri. Ekaristi adalah momen berharga, kesempatan kita untuk bisa merasakan pengalaman persatuan dengan Allah. Maka teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita untuk mulai berbenah, membenahi motivasi kita, membenahi sikap kita saat kita berada di dalam gereja, membenahi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau selama ini kita masih menganggap remeh Ekaristi, yuk kita mulai memaknainya dengan benar, karena Yesus sungguh memberikan dirinya untuk kita. Yuk kita mulai dari misa minggu ini, misa hari Minggu, atau mungkin misa harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.